Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. La haula wa la quwata illa billah. Masih kita teruskan tentang hadis yang keempat, tentang proses terciptanya manusia di dalam rahim daripada sang ibu. Tadi dibahas bahwa ketika sudah mulai nafkhir ruh, peniupan ruh, maka di situ mulai ditulis bikat birizkihi wa ajalihi, tentang rezekinya, tentang ajal. Ajal itu berarti masa berakhir. Maka perlu diketahui segala sesuatu itu punya ajal. Kita punya benda ini, dia punya ajal. Kalau sudah datang ajalnya, ya pecah. Makanya setiap kita memahami hal itu, mungkin apapun yang kita cintai, ketika udah datang ajalnya, ya kita nggak bisa mengelak. Apakah salah? Enggak. Mana sini? Apakah penyebab ajal itu adalah kita sendiri atau anak kita, anak buah kita, istri, atau yang lain? Yang jelas, kalau sudah datang ajal, tidak bisa ditunda. Sehingga artinya apa? Ketika ada musibah, kita berbicara tentang takdir itu bagus. Oh, berarti ini takdirnya atau ajalnya sudah datang, atau artinya sudah waktunya rusak. Itu semuanya untuk supaya kita tidak terlalu mengeluh, tidak kemudian protes atau ngerasa bosan, gak nyaman terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau mengeluh, protes, maka tidak dapat pahala. Ada satu keterangan dari orang soleh, diuji sama Allah punya kucing yang sangat dia cintai, ya mungkin beli, kemudian mati, dia sabar, ya ini semuanya titipan. Tapi suatu ketika dia punya kendaraan yang istimewa. Orang dulu kan kendaraannya bukan mobil, ya masih hayawan, dibeli dengan mahal dan sebagainya, meninggal. Langsung berkata, laknatakallah, semoga engkau dilaknat sama Allah. Ini ucapan emosi. Maka subhanallah, karena dia ngerasa nggak suka, nggak seneng kepada keputusan Allah, maka yang karena diambil oleh Allah, dia marah seperti itu, dia tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu lalu wala alaih, nggak dapat manfaat, juga nggak dapat maldharat. Berarti dari sini harus yang selalu berada di dalam benak kita, semua yang kita miliki memiliki ajal. Ketika mungkin datang, ya semoga kita bisa kontrol sehingga tidak sampai emosi dan seterusnya. Kemudian tadi secara umum, untuk tadi manusia setelah diproses dalam perut ibu, dicatat rezekinya, dicatat ajalnya, bahkan dikatakan sa'idun amsyagi, dia akan jadi orang beruntung atau orang celaka. Karena memang kalau sudah seperti itu, ya Allah, ya Rabb, ini ada rahasianya. Ya, cuman perhatikan yang harus Anda garis bawahi, termasuk dari lutfillah, daripada kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala dan begitu luas rahmat Allah, perubahan manusia dari buruk menjadi baik itu banyak sekali. Tapi tidak sebaliknya. Kalau perubahan orang baik menjadi buruk begitu sedikit. Tapi kalau buruk jadi baik banyak. Ini termasuk daripada kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu tidak mungkin orang baik berubah jadi buruk, mungkin karena dia kontinu kepada dosa-dosa besar.
ada asbabul musabbab. Di zaman Nabi Muhammad SAW, sewaktu ada peperangan ya, di situ Nabi melihat ada seseorang itu, maka Nabi mengatakan innahu min ahlin nar. Itu orang itu yang ikut perang di barisan kita itu min ahlin nar, dia termasuk ahli neraka. Sahabat kaget, kenapa dinyatakan min ahlin nar? Kan dia dalam pihak kita ya Rasulullah. Maka sahabat itu mereka tidak percaya kepada ucapan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi berkata seperti itu pasti terjadi. Cuman ada agak anehnya, kenapa? Kok Nabi mengatakan min ahlin nar daripada golongan neraka, tapi dia adalah yang ada dalam pasukan Nabi Muhammad. Akhirnya dicek atau dipantau gerak-geriknya orang perang tersebut. Nah, setelah dipantau, subhanallah, saya tidak melihat orang yang dinyatakan sama Nabi sebagai ahli neraka kecuali apa? Perangnya kuat luar biasa. Seperti nggak ada takutnya, seperti dia benar-benar mencari syahadah. Seperti dia nggak percaya kepada hadis Nabi. Kemudian masa Nabi berkata orang seperti ini termasuk ahli neraka? Tapi terus kemudian setelah dicek, akhirnya dia kena panah, dia kena senjata lawan, dan ketika dia ngerasa sakit nggak bisa ngempet, maka dia membunuh dirinya sendiri. Ya Allah, ada banyak riwayat, ada mengatakan ngambil anak panah ini ditusukkan, ada mengatakan dia taruh pedang di bawahnya kemudian ditindihkan sampai dia meninggal. Nah, Masya Allah. Jadi, berarti dari sini orang bunuh diri masuk neraka, nggak bisa keluar daripada neraka? Enggak. Ada banyak di sini ulama kemudian membahas tentang kenapa orang ini sampai dia bunuh diri. Kenapa Nabi berkata ahli nar? Itu dikatakan bahwa apa? Dikatakan kalau orang bunuh diri mungkin dia masih ada iman, semoga ada harapan. Tapi yang dikhawatirkan dia ketika mau meninggal dia kufur terlebih dahulu. Sehingga Nabi mengatakan innahu min ahlin nar. Tapi dia punya manfaat kepada Islam. Sempat perang, membantu dalam barisan Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi mengatakan apa? Inna hadad din la yu'ayyad birrajulil fajir au kama qala. Sesungguhnya agama ini terkadang yang memperkokoh, yang berjasa daripada manfaat ini agama, kadang lelaki yang jahat. Kadang lelaki yang jahat. Maaf taruh, mungkin ada seorang ustadz, ya, dia ngajar sehingga banyak murid yang menjadi alim, menjadikan orang yang ikhlas, jadikan orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, tapi dirinya sendiri tidak ikhlas. Muridnya banyak yang lulus, dia menciptakan banyak manfaat, tapi dirinya nggak bisa memberi manfaat pada diri sendiri. Bisa jadi di sini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Makanya berhati-hati ketika kita sudah mengajar pasti masuk surga, belum tentu. Loh, ini punya murid banyak, muridnya genah-genah kabeh, beneh kabeh misalnya, ustaznya belum tentu. Disebutkan tadi pagi kita baru bahas dalam kitab Ihya Imam Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Subhanallah, betapa banyak orang yang bisa mendidik kepada muridnya menjadi mukhlis tapi dirinya nggak ikhlas. Nah, ini termasuk kategori hadad-din la yu'ad birajul fajir. Terkadang agama ini diperkuat oleh lelaki yang jahat, lelaki yang fasik, lelaki yang nggak benar. Tapi dia punya jasa, mendidik banyak murid, mendirikan banyak madrasah, mendirikan banyak masjid, membuat masjid taklim dan sebagainya. Banyak orang ngambil manfaat pada dirinya, tapi dirinya tidak bisa. Ya, mungkin kalau dalam bahasa, banyak orang yang terselamat daripada tenggelam, dia selamatkan, tapi dirinya tenggelam. Nah, berarti dari sini perhatikan. Memang kalau kita sudah berbicara ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mengelak. Akan tetapi bukan berarti kita menyerah. Kita harus berusaha penuh. Makanya
sebagian ulama mengatakan ada beberapa sebab yang menyebabkan orang itu mati su'ul khatimah. Ya, tadi dikatakan apa? Sudah dicatat syagiyun am sa'id. Celaka atau untungnya udah dicatat. Loh, berarti kalau kita sudah catat upaya kita nggak ada hasilnya. Bukan tidak ada hasilnya, ada asbabul musabab. Ya, ada sebabul musabab. Berarti di sini ada sebab-sebab orang itu menjadi su'ul khatimah, matinya buruk dan seterusnya. Waliyadzubillah min dzalik. Apa itu? Di antaranya ada 4. At-tahun bisolah. Ini penyebab orang mati su'ul khatimah. Pertama, dia meremehkan urusan sholat. Ayo sholatnya gampang. Ada lebih penting, cari duit misalkan ya. Ini sebagainya. At-tahun bisolah. Sehingga selalu tertunda, nggak ada uzur. Beda kalau ada uzur, meremehkan urusan sholat. 1. Maksudnya tahun itu apa? Takasul anfidiha, dia bermalas-malas dari mengerjakannya. Sholat dianggap yang nomor sekian. Sholat tidak terlalu penting. Sholat. Ya, jadi apa ini dia malas. Kemudian yang 1. Jadi ada malas, ada apa ini juhud. Jadi gini, orang kalau mati dalam kondisi sering meninggalkan sholat atau sudah meninggalkan sholat, tidak pernah sholat padahal muslim, maka bagaimana status mayatnya dilihat. Kalau meninggalkan sholat karena malas, ini masih dihukumi seperti muslim. Ya, tapi kalau meninggalkan sholatnya karena juhud itu apa? Menganggap atau mengingkari kewajiban sholat. Maksudnya mengingkari itu bagaimana? Mengingkari kewajiban sholat itu seperti ini, saya kasih contoh. Ada orang datang ke kita, dia ngeluh punya masalah, intinya dia mau utang duit. Ya udah, anak kau kasih utang berapa ente perlu duit? Ya 2 juta. Kapan ente nyaur? 1 minggu. Kita kasih 2 juta. Tapi setelah 4 hari daripada kita utangin ketemu jalan 1 minggu ya saya ngembalikan, ini kan masih 4 hari. Berarti besok hari ini. Oh ya khair, terserah. Mau sekarang mau besok 1 minggu sesuai yang kau janjikan gak apa. Tapi ketika 1 minggu berikutnya atau 1 minggu lebih 1 hari ketemu, kemudian loh ini sudah 1 minggu lebih, kok enggak kau kembalikan uangnya sama saya? Apa jawabnya? Siapa yang punya utang sama ente? Nah, di sini. Kalau tadi waktu ketemu 4 hari dia masih menganggap wajib bagi dirinya melunasi utang kepada kita. Ya, tapi kalau ketemu yang 1 minggu lebih, dia tidak lagi mengatakan dia wajib nyaur kepada kita. Namanya juhud. Anda sebagai yang menghutangi, anjel di. Ya, anjel dari sini. Kalau dia bilang gini, aku duit tapi rasa-rasan balik nih. Iya, berarti dalam hatinya masih ada anggapan kalau dia punya kewajiban untuk melunasi. Cuman malas. Makanya bahasa orang hutang itu enteng, balik ini malas. Ya, malas balik ini duit, tapi hajat liane si ketarannya terus. Nah ini, kalau orang malas dalam hatinya masih menganggap dia punya kewajiban. Tapi kalau yang pertama tadi, ditanya kau nggak kembalikan dulu, siapa punya utang sama ente? Dah aku balik tak? Ente paling punya utang sama mana? Ya, wah, kita kelutunan ya. Yang itu namanya juhud. Orang juhud itu sebagian ulama mengatakan sudah tidak lagi Islam. Karena mengingkari sesuatu yang sifatnya wajib al-mujma'aleh yang disepakati oleh para ulama. Sudah jelas dalilnya kalau sholat itu hukumnya wajib. Sehingga dari sini para sahabat mengatakan tidak pernah ijma' sahabat kepada satu hal yang ketika meninggalkannya bisa sampai kufur kecuali masalah sholat. Bagaimana kalau Imam Ahmad bin Hambal, madhab Hambali tegas lagi, kalau suami istri kemudian salah satunya nggak sholat, bisa kafir, berarti ngefek di pernikahannya.
Kalau Syafi'i dicek dulu, kalau takasul karena malas berarti diistitabah, diperintahkan untuk taubah. Ya, itu kalau Syafi'i artinya belum sampai kafir. Tapi kalau juhud, wah nanti beda lagi. Nah, kemudian berarti dari sini inilah penyebab orang mati apa? Su'ul khatimah, kan ada sebabnya. Yang pertama, yang kedua syaribul khamar, orang yang selalu meminum arak. Ya, waliyadzubillah min dalik, matinya overdosis. Ini insya Allah ya, ini baru-baru ini kita ada satu jamaah itu waktu sama kita. Berapa? Mungkin masih 4 bulan yang lalu ya. Ternyata setelah semakin kesini dia banyak cerita. Awal mulanya maaf dia pemain jaranan, kemudian ini macam-macam itu. Bahkan penggemar film porno, waliyadzubillah min dzalik. Bahkan arak. Sampai pada akhirnya dia mengumpulkan uang. Ini bukan orang kaya, orang biasa. Kumpulan uang berapa juta gitu. Mau mendem tiket nih. Wis karuan. Lek mati ya aku berarti ngini kita kirku jadi. Lek urip ana tobat. Iku aja diterokne ya. Ngetos malaikat. Lek urip ana tobat. Ya Allah, ana dengeri ngeri. Ana denger ngeri. Jadi qudratullah. Dia mendem sadar digotong-gotong tapi urip. Hidup dan langsung setelah itu full ngaji dia. Ngaji terus, semangat terus. Kita ngaji kemana ikut terus sekarang. Nah kayak gini, tapi ojo detail ini perlu diceritakan sebenarnya ini. Cara berpikirnya ini yang tidak benar. Nah berarti ya mungkin ini masih ada pertolongan ini. Tapi ada maunah. Nah ini syaribul khamr ini bahaya. Kenapa? Kalau khamr itu umul khabais. Khamr itu ibunya keburukan. Makanya yang paling parah sebenarnya membunuh atau zina. Tapi kalau udah dalam kondisi khamr, bunuh sama zina bisa kena semuanya. Semua dosa masuk. Iya masuk ke situ. Makanya parah ini khamr ini. Oleh karena daripada hal itu, Islam itu datang kepada sebuah kaum yang mayoritas menjadi makanan sehari-hari adalah minum arak. Sama kita sehari makan nasi. Makanya Islam itu berbicara tentang arak itu 4 tahap. Tidak langsung haram dengan sindiran, dengan arahan, dengan berbicara manfaat, dengan berbicara haramnya cuma di waktu sholat, cuma di waktu mau sholat, di luar itu tidak sebagian, sampai akhirnya Sayyidatuna Aisyah sampai mengatakan kalau seandainya Islam datang langsung mengatakan haram arak, mungkin ditentang sama masyarakat. Cuman jangan kemudian Anda berdalih dengan ini, wah berarti saya pakai ini dulu. Kemudian baru setelah itu saya tes gitu ya. Lain lagi. Kalau Islam sekarang udah sempurna. Dulu di daerah sini nggak ada orang sholat kan. Ya, tidak ada orang bicara kalimah la ilaha illallah. Dia harus berhadapan dengan Abu Jahal di sini. Sekarang luar biasa atas perjuangan Nabi Muhammad SAW. Taib, syaribul khamr. Sebenarnya di sini kalau secara khusus nanti kita bisa bahas bagaimana dalam kuburnya orang minum arak, bagaimana ada semuanya. Ya, bahkan kita ada satu kalam hikmah tentang ungkapan arak itu dengan tahap apa. Pertama sindiran, kemudian ini. Bahkan ashabul badar, orang-orang yang ikut perang Badar. Perang Badar itu istimewa ya. Ada 313 itu sampai dikatakan isna'u. Wis ahlul badar wis terserah kau mau berbuat kayak apapun tetap diampuni dosanya kamu sama Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan dimaknai berarti ahlul badar boleh maksiat dan bukan. Ini saking takrim, saking i'dham, ta'zim. Ya, mungkin ada beberapa orang bisa mendidik sehingga dia agamanya lengket, ketaatannya kuat sebagainya karena saking percayanya dia tidak akan terjerumus pada maksiat. Wis kangen sampean wis nyapo-nyapo rapopo. Kalau di sini itu kan berarti aku zina oleh bukan bodoh kalau gitu ya. Itu bentuk daripada kepercayaan Allah kepada ashabul badar. Ashabul badar itu sebagian mereka cara merayakan kemenangan minum arak.
Karena belum haram. Wah, di sini ya. Karena belum. Nah, ini nanti ada insya Allah khusus tentang masalah itu. Kemudian itu penyebab su'ul khatimah. Kemudian yang terakhir di antara yang disebutkan oleh para ulama yang menyebabkan mati ada dua lagi. Yang menyebabkan mati su'ul khatimah adalah al-adzal muslimin, menyakiti orang Islam. Hati-hati ya, menyakiti orang Islam. Dakwatul madlum mustajab. Kalau Anda nyakiti orang Islam, doanya orang yang Anda sakiti mustajab. Makanya kalau Anda punya teman sukses-sukses, ayo ditonyoni bareng kayak kondongo ya, soalnya mustajab ya. Bukan kayak gini namanya bodoh-bodohan ini. Dakwatul madlum ayo sapa gelem atau nyoni kayak dongo ya Rob. Nah, seperti ini. Ini Taib. Jadi azal muslim. Kenapa? Pernah Sayyidina Abdullah bin Abbas yang lihat Mekah, lihat Ka'bah, mengatakan, "Innallaha syarafaki wa 'azzamaki ya Ka'bah." Allah telah memuliakan kamu. Allah mengagungkan kamu. Allah akan tetapi kehormatan orang Islam jauh lebih mulia daripada kamu. Orang Islam luar biasa. Sampai bikin dikatakan lau anna ahlas samawati wa ahlal ardi. Kalau seandainya seluruh penduduk langit, penduduk dunia, ishtaraku ala qatli mu'min, dia bersepakat untuk membunuh satu orang Islam saja, maka semuanya akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena membela satu orang Islam. Makanya jangan sampai coba-coba mengganggu orang Islam. Ya boleh. Ya apa caranya semaksimal mungkin. Ini bukan cuma satu orang Islam. 17.000 yang udah dibantai ya. Apalagi anak kecil sebagainya ya. Waliyadzubillah min wa uququl walidain. Yang terakhir durhaka kepada kedua orang tua. Ya Allah, dulu waktu orang tua saya masih hidup, saya masih belum sadar, belum insaf. Saya belum pernah nyenengin sama saya punya ibu, saya punya ayah. Sekarang saya baru sadar mereka udah meninggal. Gimana ini? Maka dikatakan terus kamu mohonkan ampun terhadap dosanya orang tua kamu. Ya terus, bagaimana kamu terus memohonkan ampun untuk mereka? Kenapa? Karena dikatakan kalau manusia mati amalnya terputus kecuali tiga di antara waladun soleh yud'ulah. Ya, terus kamu doakan kepadanya, mintakan ampun kepada keduanya. Sampai dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada seseorang diangkat sama Allah dalam satu derajat. Kemudian dia bertanya, "Ya Rabb, ini nggak mungkin layak untuk saya. Saya sadar diri kok. Saya ini nggak banyak amal. Saya malas. Saya kok di sini tempatnya. Ini kebaikan, kapian." Maka kata Allah, "Tidak punya kamu. Kok bisa ya Rabb?" "Istighfari waladika lak." Karena anak kamu terus memintakan ampun atas dosa-dosa kamu. Maka daripada itu, ya jadi ya apa? Kita berusaha. Kalau orang tua kita meninggal, ya cara birrul walidain kita terus kita perbanyak mintakan ampun terhadap dosa daripada orang tua kita. Nah dari sini ada seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna abawaya qatmata. Saya punya kedua orang tua mati semuanya Rasulullah. Afa abirru anhuma. Apakah saya masih sempat bakti kepada mereka berdua?" Iya kata Nabi. Ada 4 hal. Di antara apa? Ad-doa lahuma wal istighfar lahuma. Doakan kepada keduanya. Mintakan ampun terhadap dosa-dosa keduanya. Wal infadu ahdihima. Kalau dia punya rencana, punya niat baik, teruskan, langsungkan. Taruh misalkan orang tua kamu sebelum meninggal mengatakan, "Nak, tanahnya nanti dibagi tapi jangan semuanya, sisakan dikit biar buat masjid, buat musola, supaya bapak kamu dapat apa? Pahala terus." Jangan kemudian dia aja ngomong rada sing roh cara itu ya, cuma wis. Wa infadu ahdihima. Kalau perlu jangan seperti itu, walaupun gak ada wasiat kau buatkan. Di zaman Nabi ada seorang sahabat. Kalau zaman Nabi di saat itu sumur sangat berharga. Dia bagaimana membeli sumur dengan hartanya. Kemudian saya itu dengan ya Rasulullah, ini saya sedekahkan untuk kaum Islam, untuk ibu saya Rasulullah.
Untuk siapa? Ibu saya. Lantas kalau pahalanya dikasihkan sama ibunya dia, apakah dia nggak dapat pahala? Kata Nabi, tetap dapat pahala. Dikatakan apa? Idza tasaddaqtum bisadaqatin tatawwu, kata Nabi. Kalau kamu sedekah sesuatu yang sifatnya sunnah, berarti bukan wajib, bukan zakat berarti. Maka apa? Faj'al ajruha ala, maka jadikan pahalanya untuk kedua orang tua kamu. Sehingga apa kata Nabi? Fayakunu lahuma ajruha. Kedua orang tua kamu akan dapat pahala daripada sedekah tadi yang sifatnya sunnah. Wala yang takis min ajrihi syai', tapi pahala kamu tidak kurang sedikit pun. Berarti dari sini makanya kalaupun orang tua kita udah meninggal, masih ada kesempatan kita untuk berbakti kepada mereka. Kita doakan, kita mungkin maaf ya kalau seandainya ada yang mengatakan baca Quran ini nyampe enggak pahala sebagainya. Sebagian ulama seperti Imam Syafi'i sebagainya ini mengatakan akan sampai kepada mereka berdua. Ya kita bisa bacakan untuk apa dalilnya banyak sekali. Pernah itu Sayyidina Ahmad bin Hanbal waktu takziah. Kemudian ini karakter ulama ya. Karakter ulama itu pernah berfatwa. Kemudian kok seandainya ada ketambahan keterangan yang lain yang inti fatwanya keliru, mereka nggak sungkan untuk menarik fatwa tersebut. Ya, paham di sini. Misal kita bangun sebuah rumah, kita sebagai mandornya, wes, iki tembokan, misalkan ya, padahal kini rencana tutup tembok lawang misalkan ya. Ya, maka kalau kamu jaga gengsi, nggak bakal saya rubah ya tentunya di tempat lain. Enggak seperti itu. Maaf, tadi saya keliru. Ini yang benar, ini bukan tembok tapi pintu. Mereka nggak malu seperti itu. Sayyidina Ahmad bin Hanbal datang di dalam kubur, ada seseorang mau doakan orang yang setelah meninggal, langsung dizajar, dilarang, haraminya sebagainya. Kemudian setelah ngomong seperti itu, Sayyidina Ahmad ada seseorang akan, ya Ahmad bin Hanbal, gimana pendapat kamu dengan fulan bin fulan? Bagus. Lah saya dengar fulan bin fulan mendapatkan satu hadis riwayat Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab yang mengatakan bahwa Abdullah ibn Khattab membaca ayat di hadapan makam ini sebagainya, langsung dipanggil orang itu. Maaf, saya belum tahu keterangan yang ini, silahkan kamu teruskan. Ini sekelas siapa? Ahmad bin Hanbal. Memang ada dalam satu riwayat mengatakan seperti itu. Jadi apa di sini? Orang meninggal ada satu riwayat dia bisa mendapat manfaat bacaan daripada orang yang masih hidup. Ya, loh kalau Nabi berkata in qata amaluhu illa min salas, itu bagaimana? Kalau udah mati amalnya kan udah putus. Ini bagaimana? Itu tidak berarti amal yang lain nggak bisa masuk. Itu hanya motivasi kepada kita, kalau bisa kita itu punya sesuatu yang sifatnya seperti ATM terus ngisi tabungannya. Kalau seandainya orang mati nggak bisa dikirim sebagainya, lantas perhatikan dari beberapa ayat ini. Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Wala tahsabanna, sungguh jangan pernah kamu sangka alladzina qutilu fi sabilillah, yang mereka terbunuh karena membela agama Allah, amwat, mereka kamu anggap mati, bal ahya, tapi hidup. Ya, bal ahya, tapi hidup. Farihina bima atahumullah min fadlih. Selain hidup dalam kuburannya apa? Farihin, ngerasakan senang. Bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun, dia hidup dapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya orang kalau dapat rezeki ngerasanya senang. Farihin, dia ngerasa senang. Nah itu tadi adalah sabilillah. Itu tadi turun tentang sahabat yang mati membela agama Allah dengan perang. Di sini disebutkan banyak daripada al-asar. Asar itu ucapan para sahabat Nabi atau tabi'in atau selainnya. Juga banyak daripada beberapa hadis yang dimaksud sabilillah bukan sekedar berperang saja. Orang yang berdakwah sebagainya termasuk sabilillah. Perhatikan kalau seandainya nggak ada guru yang ngajar ilmu. Mungkin kita yang sudah Islam atau agama, tapi anak kita apa yang didapat? Bukan termasuk berdakwah, ngajar di madrasah sebagainya termasuk sabilillah. Kalau nggak ada para ustadz dan sebagainya, siapa yang ngasih ilmu kepada anak-anak kita nanti?
Alhasil dari sini ada sebenarnya ayat-ayat yang menerangkan dengan banyak di situ bagaimana orang mati dapat manfaat daripada orang yang masih hidup, atau bahkan sebaliknya yang hidup dapat manfaat daripada orang mati. Dalam hadis ini saya lupa Bukhari atau Muslim atau keduanya disebutkan bahwa ketika Nabi diisrakan, naik di sana kan Nabi dapat perintah sholat 50 kali. Tapi Nabi Musa usul, jangan 50, minta keringanan. 5 terus sampai 50 jadi berapa? 5. Ini riwayatnya Bukhari Muslim. Di situ disebutkan Nabi Musa usul sama Nabi Muhammad. Saya mau tanya, Nabi Musa yang waktu itu usul sama Nabi Muhammad dalam kondisi alam dunia atau alam barzakh? Alam barzakh. Berarti kita dapat keringanan sholat yang harusnya 50 jadi 5, sebabnya orang mati. Iya, sebabnya orang yang mati bisa kasih manfaat kepada yang hidup atau sebaliknya. Dan sebenarnya masih banyak di sini tentang hal seperti itu. Alhasil dari sini, kalaupun orang tua kita meninggal dulu waktu masih hidup, kita mungkin belum sempat untuk bakti samanya. Sekarang kita buktikan. Ya, kenapa? Karena disebutkan, kul katakan Muhammad, fasayara Allahu wa rasuluhu wal mu'minun fasayara amalakum. Allah fasayara akan melihat amalakum perbuatan kita seperti ini. Makanya kita duduk ngaji, ya Allah melihat. Wa rasuluhu utusan Allah Nabi Muhammad juga melihat. Dan Nabi sudah meninggal, dilaporkan. Ya, dilaporkan sama Nabi. Kemudian wal mu'minun dan orang mukmin. Siapa orang mukmin di sini? Ada banyak yang mengatakan siapa orang mukmin? Ada yang mengatakan guru-guru kita, ada yang mengatakan keluarga kita yang telah meninggal juga dilaporin perbuatan kita. Makanya Nabi pernah berkata dalam satu hadis, Allah wala tu'dhu mautakum. Takut kamu ya sama Allah, takut dia kamu sama Allah, jangan menganiaya yang mati daripada keluarga kamu. Gimana kita menganiaya? Yang dilaporin daripada perbuatan kamu adalah maksiatnya kamu. Waliyadzubillah min. Bukankah kamu bisa makan, bisa hidup, punya tanah, punya rumah yang ngasih orang tua? Tapi kenapa kamu buat untuk maksiat, kamu buat untuk judi, mabuk dan sebagainya? Kalau kabar itu disampaikan sama mereka, mereka tersakiti. Mereka tersakiti. Maka yang kita minta ya Rabb, ya semoga kalau seandainya nanti kita meninggal, yang dilaporin daripada perbuatan anak kita adalah ibadah mereka, ya berdakwahnya mereka, sholat mereka, ngajinya mereka. Jangan sampai maksiat-maksiat dilaporkan kepada orang tuanya, nyakitin sama orang tua. Baik. Kemudian, berarti bagaimana kita berusaha maksimal ya kita berbuat baik ketika dilaporkan perbuatan itu kepada orang tua keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka menjadi senang seperti hal yang kita menyenangkan sama mereka. Semoga nanti kita andainya kalau kita min ahli kubur menjadi ahli kubur, anak-anak kita juga akan berbuat baik seperti kepada kita. Ya, kata Nabi, barru aba'akum tabarrukum abna'ukum au kama qala. Baiklah kamu sama orang tua kamu, nanti anak kamu akan baik sama kamu. Berarti kalau kamu ditanya pengen tidak punya anak nanti bakti sama kita, jawabannya semuanya pasti pengen. Maka kunci anak kamu akan baik sama kamu pada diri kamu sendiri. Maksudnya apa? Kalau kamu hari ini baik sama orang tua, apakah yang masih hidup atau yang telah meninggal, nanti anak kamu akan baik kepada kamu. Albirru salaf. Kebaikan itu seperti tabungan atau tanaman. Yang menanam kebaikan nanti mendapatkan kebaikan. Kamu menanam baik sama orang tua yang hidup atau meninggal, nanti anak kamu akan juga seperti itu kepada kamu. Ya, makanya bahasanya hukum karma. Apa hukum karma itu ya? Jangan pelit-pelit sama anak. Jangan pelit-pelit sama anak. Iya, Insya Allah. Jangan pelit-pelit sama anak ya. Anaknya mertua apa anaknya sendiri nih? Alhamdulillah. Bawa ATM anaknya mertua. Kalau anak mertua semuanya dikasih, nyawanya dikasih semuanya. Baik. Itu ada. Berarti dari situ perhatikan. Terus lihat ini. Ada satu riwayat ini. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna hauna gulam qad ihtadar. Di sini ada seseorang yang
ihtadar. Ihtadar itu kondisi sudah mau meninggal. Kata Nabi, suruh baca kalimah la ilallah. Kalau dikatakan yang menekan akhiru kalimihi la ilallah dakhala jannah kama qala. Siapa orangnya yang akhir perkataannya mengucapkan kalimah la ilallah masuk surga, suruh katakan itu. Maka enggak bisa ya Rasulullah. Hah? Alaysa kadzakullah fi hayati? Kok enggak bisa? Apakah bukankah dia terbiasa mengucapkan kalimat itu dalam waktu hidupnya? Iya ya Rasulullah, tapi enggak bisa. Fama mana minha inda mautih? Apa yang menyebabkan? Maka Nabi penasaran. Fanahadan Nabi bangkit. Langsung Nabi ngecek sendiri. Nabi nonton nggak bisa. Ya gulam, qul la ilaha illallah. Hei, kamu katakan. Ya bisa ya Rasulullah, nggak bisa saya. Walam. Kenapa kamu bisa? Liuquqi walidati. Saya durhaka sama saya punya ibu. Ahayatun hi? Sekarang dia masih hidup atau meninggal? Naam, dia masih hidup ya Rasulullah. Coba kirim ke saya. Ya arsilu ilaha. Faja'atuhu faqalahu Rasulullah. Maka datangkan itu ibunya. Nabi langsung berkata, Abnukahu, ini anaknya kamu? Iya Rasulullah. Ara'ait, tahukah kamu kalau seandainya ada api yang akan membakarnya? Ini coba ini banyak riwayat di sini ya. Sama Nabi dikatakan, ayo ampuni dosanya dia, maafkan dia. Enggak bisa Rasulullah. Masih sakit saya. Kalau bahasa orang itu sakitnya di sini katanya ya. Sakitnya di sini ya Rasulullah. Ya sudah, kalau kamu nggak mau maafkan, Nabi berkata, ya sahabat, kumpulkan api, kumpulkan kayu, kita bakar. Sebelum dibakar dengan api neraka yang lebih panas. Melihat Nabi serius mau bakar putranya, langsung ibunya drodok, ya Rasulullah. Ya apapun dia adalah samratu fuad, ini buah hati saya, ini sebagainya. Ya sudah, kalau ampuni dia. Maka ibunya langsung berkata mengampuninya. Fasyhadi Allah wa syadina bi annaka qad radita. Coba Allah sebagai saksinya. Ya, katakan bahwa kamu telah ridha kepada kamu. Iya Rasulullah, saya ridha kepadanya. Maka langsung anak itu, ya gulam, coba ikuti aku. Katakan la ilaha illallah. Langsung ikuti ucapan kalimah la Allah, kemudian meninggal. Masya Allah. Jadi ini ada riwayat yang lain lagi. Kenapa si anak tadi durhaka sama ibunya? Anak tadi lebih mengutamakan istrinya. Ini memang kita fitnah kadang-kadang. Kalau sudah satu rumah, ya kita bawa istri pulang ke rumah kita. Dia satu rumah dengan ibu kita. Kadang-kadang fitnah, belo bojo, ibunya merengut ya. Belo ibu bojomu, ana njaluk kelompokmu kono, wah wis gak enak iki. Ya apa ini? Nah ini kadang-kadang makanya ya perhatikan, ini yang perlu kita didik istri kita. Kita ini masih muda. Untuk urusan rumah kita serahkan sama si ibu. Mumpun jangan opo, kadang urusan jangan. Ya, sing nom jaluk eseng-eseng, sing tuwek santen ya. Kadang urusan gini. Ini sudah, kita ini sudah, Bu, wis iki manut ibu wis, jangan opo manut. Ibu sire piye? Kalau sampean nggak cocok, nanti ngomong tak belikan di luar atau bagaimana. Terus pokoknya manut ibu. Lah ketika justru dikasihkan ke ibu, kadang-kadang ibu ini pengertian. Wis ta iki sing tuwa iki rapate paham manut sing nom ae. Nah ini enak sudah. Tapi bekeng-bekengan Bu, lek santen panganan dhewe ya. Masalah bahasa sudah seperti itu. Nah, gelem museng-museng. Nah, gelem ya salah ding kang gitu zaman. Wah, bahasa jangan seperti itu. Iki sing mumet bojomu ya, sebagai penengah ini repot ya. Rene dikemplang. Ini repot rontok ngadap ini ya. Artinya, nah kadang-kadang seperti itu ya, berarti kita harus bijaksana. Makanya insya Allah ketika mereka berdua ngaji bareng, itu lebih enak ditata. Yang kita tahu seperti itu. Ketika mereka berdua ngaji bareng enak ditata. Tapi kalau kurang ngaji sebagainya itu pasti mudah naik, mudah ini. Oh iya, kadang-kadang urusan makan di rumah, urusan ini, urusan itu. Coba mungkin ini yang
Dan saya ngalamin ini, saya satu rumah dengan saya pulang bawa istri dan satu rumah dengan ibu. Kita ini kalau pulang dari mana gitu misalkan, kita dapat berkat misalnya dia dapat sesuatu lanjutkan. Sebelum saya bawa ke keluarga, ke kamar yang bisa ada anak dan istri, saya kasihkan ke ibu dulu. Ya, ibu paham sendiri, wes aman kok anak-anak. Kadang cuma penting delok tok semarep ya di sini. Dan semuanya saya kasihkan ke ibu dulu. Kalau tiba-tiba langsung utangku tuku sego goreng nyelentis ibu. Ini kadang batin. Wah, aku gak diote. Kita kasih. Atau kita tawarin, kita ini sebagainya. Dia mengerti sendiri kok. Ini lebih enak. Kita mau kemana pamit, cium tangan, mau berangkat ngaji, cium tangan sebagainya. Dia akan. Dan kita tahu ibu itu doanya layakhtadlah hijab. Ibu doanya itu bisa merobek daripada hijab. Dan ibu ini adalah, kalau bahasa kita adalah jimat kita. Ya, banyak sekali dulu ulama jadi besar, jadi manfaat karena yang mengasuh siapa? Ibu. Al-Imam Syafi'i, ibu, ayahnya yatim. Kemudian banyak sekali ulama-ulama yang seperti itu. Alhasil, nah ini berarti ada ya kami satu kitab yang memang membahas seperti itu. Jadi bagaimana kita kasih pengertian kepada istri. Jadi istri kasih tahu gini loh, piye-piye ibu wis sebabnya yang melahirkan suami kamu. Like kene ibu senajan kita tua ya, tua kadang-kadang nesuan setengah rotok pikun. Gara-gara itu kamu punya suami. Kalau nggak ada itu, iya, kamu belum punya suami ya, jomblo selamanya mungkin kamu misalkan. Nah ini berarti kamu harus. Nah ini kita harus seperti itu. Jadi apa muncul karena gini konsepnya gini. Perempuan itu memang dia taat kepada orang tuanya. Tapi kalau sudah dia punya suami, kewajibannya taat kepada suami. Suami mengajak istrinya untuk dia taat kepada dirinya si suami dan juga pada ibunya suami atau ibunya si istri. Faham di sini? Berarti memang kita ngajak istri itu untuk taat sama kita dan taat kepada ibu kita atau ibunya si istri, tentu mertua. Alhasil dari sini, berarti dari sini kita ini kalau punya anak perempuan setelah dikawin sama seseorang ya sudah, jangan pernah banyak menuntut. Kenapa? Karena saat itu kewajiban anak itu bukan lagi taat kepada kita sebagai orang tuanya, tapi kepada siapa? Kepada suaminya. Makanya fatfar bidawidin, cari menantu, cari suami dari anak perempuan kamu yang memiliki agama, nggak ngawut. Faham di sini? Dia akan terus bagaimana ngajarin bakti, petir sebagainya. Saya barusan ketemu sama orang luar biasa, sukses dari nol. Dan ternyata konsepnya cuma satu, dia tidak pernah bergerak kemanapun kecuali harus izin sama si ibu. Walau urusan pergi luar kota, naik pesawat, udah beli tiket, kok ibu bilang enggak, ya enggak jadi. Sampai seperti itu. Ibu bilang enggak, kenapa? Enggak jadi. Sukses. Dari nol, dari makan serba kurang. Sekarang omsetnya udah miliaran. Ibu, jimat ini. Ya, ini jimat ini aja ngeluh, setua randang. Wah, ini nanti sobat dadi wong tua di ngomong orang Pak kapan nih budal lagi. Jangan, ini jimat ini. Wallah letak. Jadi satu keberuntungan kalau kita masih memiliki orang tua. Baik. Jadi Masya Allah ya, semoga kita bisa Masya Allah. Kemudian sebenarnya waduh ini jamnya kok sudah. Insya Allah besok kita akan bahas ada beberapa alamatul sa'adah, ada beberapa ciri khas atau tanda orang-orang yang beruntung. Nanti ciri khasnya bagaimana sebagainya yang bisa kita tarik kesimpulan. Tapi jangan kemudian kita muncul sebuah konsep kalau memang saya ditakdirkan orang celaka kayak seperti tadi sahabat itu ini sebagainya, berarti saya nggak berusaha. Tidak, semuanya ada asbab. Gitu ya, maka berhati-hatilah. Kita ini punya iman. Iman itu ibaratnya permata. Jangan sampai permata itu hilang. Permata itu tidak hilang kecuali ketika kita sering ceroboh menjaganya.
Ya, kalau Anda punya permata, naruh asal tempat, kemudian dicuri sama orang, bukan kamu, salahnya kamu sendiri. Berarti dari sini, dan juga jangan pernah merasa kamu akan selalu mati dalam keadaan muslim. Tahukah kamu tuh belum sampai hari ini, belum bisa dikatakan sukses sebelum lewat siratal mustaqim. Matinya kamu kayak apa, nggak ada yang tahu. Oleh karena berhati-hatilah. Justru orang yang berhati-hati ini insya Allah akan dikasih selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya karakter orang mukmin semakin maksimal beribadah, namun dia semakin cemas, nah ya nanti matinya Islam apa kafir ya, semakin seperti itu. Tapi kalau orang munafik itu apa? Ibadah sedikit udah ngerasa aman daripada mati su'ul khatimah. Sama orang itu kalau badannya sehat, dia kerja sukses, nggak gampang warak, pengennya tambah lagi, tambah omset, tambah indang suke. Ya, buat warung sukses, pengen buat ladang sukses, pengen buat ternak, itu berarti sehat tenanan. Tapi kalau Anda nggak sehat, Anda sakit, satu omset udah ngerasa cukup. Artinya sama dengan perut ini, kalau perut ini lagi nggak sehat, satu suap dengan dua suap udah ngerasa penuh. Tapi kalau Anda sehat, sudah makan sate, pengen itu, tamu tengeran dukung misalkan ya, itu berarti kamu benar-benar hakada iman. Artinya hati-hati, tetap berhati-hati, tetap ya Allah ngerengek, berbanyak baca ya Allah biha husnil khatimah. Bahkan besok insya Allah akan kita bahas, ada seseorang ketemu Khidir. Dia pernah ketemu 1000 nabi, bertanya tentang sebuah amaliyah yang semoga bisa menjadikan husnul khatimah. Ditanya setiap nabi gak ada yang menjawab kecuali Nabi Muhammad SAW. Apa jawab Nabi? Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Besok atau iman ya. Alhamdulillah.